Cek, suara saya sudah terdengar jelas. Mas Irfan, bagaimana? Sudah terdengar jelas? Jelas Mas Lutfi. Siap, syukron, syukron. Siap. Baik, Afwan, afwan. rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu sekalian, para peserta kajian Sekolah Pranikah Kop Institute, waktu sudah menunjukkan pukul 20:04, insya Allah. Kajian kita akan segera dimulai. Mohon izin saya buka dengan salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan mungkin bisa dijawab salamnya melalui open mic atau melalui kolom chat ya, supaya saya sambil mengecek nih sejauh mana kesiapan Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian dalam mengikuti kajian kita malam hari ini ya. Saya mohon izin sapa kembali dengan salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ini kolom chatnya udah mulai rame nih. Nah, silakan bisa disampaikan ke salamnya melalui kolom chat ya. Semoga yang menjawab salam, baik yang tersampaikan atau melalui kolom chat ataupun voice atau tidak secara langsung, semoga Allah bisa balas dengan kebaikan. Alhamdulillah, wasyukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya alhamdulillah pada malam hari ini di Jumat malam gitu ya penuh barokah Kop Institute bisa kembali mengadakan event kajian online series keempat sebetulnya ini yang bertemakan jodohku cerminan diriku, benarkah gitu kan, kayak gitu ya. Kenapa tema ini kita angkat? Ini sesuai dengan isu yang sedang hangat di Google Trend gitu ya, di Google Trend. Jadi kita riset dulu nih kira-kira topik apa yang sekiranya cocok untuk para peserta sekalian. Ternyata tema ini kita angkat yang semoga bisa menjadi suatu tambahan ilmu bagi kita sehingga cerdas dalam memilih jodoh. Tak lupa sholawat seiring salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kepada kita selaku umatnya di akhir zaman. Baik Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian, marilah sama-sama kita awali kajian malam hari ini dengan mengucapkan ta'awuz dan basmalah bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sebelum saya lanjut ke acara yang lain, saya mohon izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama saya Lutfi Nur Hikmat. Insya Allah pada malam hari ini akan diamanahkan atau diberikan tugas untuk menjadi pemandu acara. Dan untuk selanjutnya, sebelum acara dilanjut, saya ingin membacakan ya peraturan-peraturan kajian pada malam hari ini. Yang pertama, tidak diperkenankan untuk membuka mic kecuali diberikan izin oleh pembawa acara. Yang kedua, berpakaian sopan syar'i sesuai dengan syariat Islam. Yang ketiga, tolong mungkin kiranya akun Zoom-nya dirubah gitu ya, nama underscore daerah asal masing-masing supaya kita bisa melihat apakah peserta kajian kita itu dari Sabang sampai Merauke gitu ya. Kemudian untuk selanjutnya bagi yang memungkinkan harap untuk dibuka kameranya supaya kita bisa sama-sama melihat antara peserta kajian dengan penyelenggara seperti itu. Baik, sudah dibuka dengan ta'awuz dan basmalah, mari kita tambah keberkahan acara kita malam hari ini dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh sahabat kita Mas Ahmad Fauzi Fatur Rahman. Assalamualaikum Ustadz Ahmad Fauzi. Waalaikumsalam, Kang Lutfi. Tafadhol silakan Ustadz untuk tilawahannya. Baik, insya Allah akan dibacakan Quran Surat Al-Furqan ayat
70 ayat ya 74 sampai 76. Mangga yang membawa Quran atau ada di aplikasinya bisa sambil disimak juga. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa." Mereka itulah orang yang dibalasi dengan martabat yang tinggi dalam surga karena kesabaran mereka, dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya. Surga itu sebaik-baik tempat menetap dan kediaman. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron jazakallah khair kepada Ustadz Fauzi ya yang sama-sama sudah membacakan petikan ayat suci Al-Quran. Semoga baik yang membacakan maupun kita yang sama-sama mendengarkan bisa sama-sama mendapatkan pahala keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, untuk selanjutnya setelah tilawah gitu ya, insya Allah kita akan foto bersama dulu gitu ya, sambil mengecek kesiapan dari rekan-rekan sekalian. Silahkan mungkin dibuka kameranya begitu ya. Kita akan foto bersama dahulu ini sebelum memasuki sesi materi. Nah, silahkan kepada yang belum, Mbak Nelly, Mbak Mas Olga, Mbak Nurhayati, Mbak Sayyidah, Mas Justin gitu ya, silahkan bagi yang belum. Nah, iya. Baik, saya kasih beri waktu ya, beri waktu sekitar 5 detik lah ya untuk buka. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, silakan mungkin kepada operator untuk dipandu proses foto bersama ini. Ya, baik. Di layar saya ada 2 slide. Dimulai dari slide pertama. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Baik, terima kasih, dikembalikan ke MC. Siap, terima kasih Mbak Fatma yang sudah memandu proses foto dokumentasi ya. Ini menjadi suatu tanda bukti nih, walaupun malam-malam harusnya orang tidur, kita nyari ilmu dulu gitu ya. Semoga jadi tambah-tambah amal untuk kita ya. Baik, bagi yang baru bergabung, saya mohon izin untuk menyampaikan kembali terkait agenda kita pada malam hari ini gitu ya. Insya Allah pada malam hari ini Kof Institute gitu ya mengadakan suatu kegiatan bernama Sekolah Pranikah, suatu kegiatan yang dimana kita
menjadi event organizer gitu ya untuk seminar online dengan tema-tema pranikah bagi teman-teman yang sekiranya membutuhkan gitu ya untuk edukasi-edukasi pranikah supaya kita bisa sama-sama menciptakan suatu generasi Qurani, generasi yang sakinah mawaddah warahmah gitu ya. Kajian Kof Institute ini sudah memasuki seri keempat kurang lebih ya. Kalau nggak salah sudah seri keempat dan insya Allah kita akan senantiasa melakukan event ini. Nah, bagi Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian supaya nggak ketinggalan tentang event-event kami, mungkin bisa di-follow akun Instagram kami @kof_institute begitu ya. Ada lah di IG, nanti di-follow, nanti dari situ kita akan soundingkan program-program kita. Baik, untuk kajian malam hari ini kita mengangkat sebuah tema gitu ya. Temanya adalah jodohku adalah cerminan diriku, benarkah gitu kan? Masih tanda tanya soalnya kalau lihat sejarah gitu ya, kadang jodoh itu nggak cerminan si orangnya gitu ya. Kenapa sosok Fir'aun bisa berjodoh dengan Siti Asiyah gitu ya? Yang satu kafir, yang satu taat pada Allah, masih taat sama Allah gitu ya. Kemudian Nabi Nuh beserta isinya gitu ya, suaminya taat, istrinya tidak. Begitupun dengan Nabi Lut. Ini masih menjadi misteri begitu ya. Apakah benar seperti itu konsepnya atau ada hal lain yang sama-sama harus kita ketahui. Nah, insya Allah untuk menemukan jawaban tersebut akan dikupas tuntas lah oleh pembicara kajian kita pada malam hari ini gitu ya, yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Saya sebelumnya mohon izin untuk memperkenalkan pembicara kajian kita pada malam hari ini. Sudah terpampang ya di layar. Nama Ustadz Fajar Sofari Nugraha gitu ya. Aktivitasnya Masya Allah gitu ya sebagai pelayan umat. Nah, ini kontak-kontaknya bagi yang ingin mengontak beliau, ada kontak WA mungkin untuk kontak telepon, kemudian ini ada emailnya, dan sekarang sedang berdomisili di Tangerang Selatan. Untuk pengalamannya, beliau merupakan seorang mudir gitu ya di Pesantren Mu'alaf Indonesia Dompet Duafa, kemudian koordinator Sekolah Dai Dompet Duafa, kemudian koordinator Cordova Institute Dompet Duafa, selanjutnya koordinator komunikasi program Cordova Barzah Dompet Duafa. Selanjutnya beliau juga seorang teacher atau pengajar di Ponpes Terpadu Serambi Mekah, Padang Panjang, Sumatera Barat begitu ya. Jadi memang secara aktivitas kebanyakan melayani umat gitu ya. Kemudian mungkin langsung ke riwayat sekolah saja. Sekolahnya S1-nya di Staysebi ya, tahun 2013 lulus. Kemudian dilanjut ke S2 sedang on progress gitu ya. Mengambil studi ilmu Al-Quran dan tafsir di Institut Ilmu Al-Quran. Mungkin itu sekilas mengenai biografi beliau. Semoga dengan luar biasa gitu ya biografinya bisa mencurahkan ilmunya sedikit kepada kita pada malam hari ini. Saya langsung saja mungkin sapa Ustadznya terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya kamera saya ini bermasalah sedikit ya. Mohon izin sebentar memperbaiki dulu ya. Siap. Oke. Normal lagi ya. Semoga normal terus. Tidak kayak tadi. Ya baik, Afwan Ustadz, bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Gimana Kang Lutfi, sehat? Alhamdulillah saya sehat Ustadz, walaupun sekarang lagi hujan gitu ya. Kadang masih hujan kalau di sini Ustadz. Di sana lagi musim apa hujan Ustadz? Anda kebetulan sekarang sedang di kampung istri ini di Mojokerto, Jawa Timur. Oh, di Jawa Timur, di Mojokerto. Sedang agenda ini Ustadz, apa namanya? Agenda keluarga atau agenda apa Ustadz? Agenda keluarga sekalian pulang kampung sebelum Ramadan. Iya, siap mempersiapkan Ramadan begitu saja. Baik, mungkin Ustadz sudah siap ya untuk berbagi ilmu kita pada malam hari ini. Langsung saja saya berikan waktu kepada Ustadz untuk menyampaikan materinya. Fadhol Ustadz. Baik. Terima kasih Kang Lutfi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad.
كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نستودعك ما قرأنا وما حفظنا وما تعلمنا faruddaha lana inda hajatina ilaiha. Rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para asatidz, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kaget ternyata di sini juga ada asatidz ya. Di sini ada Ustadz Hamdani dari Lombok ini. Kemudian juga ada Ustadz Ahmad Irfan dan lain sebagainya. Ternyata Masya Allah, Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini, terima kasih kesempatannya kepada Qaf Institute. Melalui media ini kita bisa saling berbagi, insya Allah saling berbagi dalam kebaikan tentunya, dan saling mengingatkan dalam kebaikan tentunya. Bapak Ibu, Mas dan Mbak sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah malam hari ini kita akan sedikit sharing terkait beberapa hal yang menjadi mungkin disebut tadi oleh Kang Lutfi trending di Indonesia. Trending katanya jodoh cerminan diri. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah cerminnya cermin apa dulu ini? Cermin cembung kah, cermin datar kah, atau cermin spion mobil kah, spion motor kah? Nah, ini kita belum tahu nih. Cerminnya cermin apa dulu? Makanya saya nggak tanya panitia dulu. Ini cerminnya cermin apa dulu? Tapi insya Allah kita sama-sama akan sharing pada malam hari ini. Jika ada yang benar tentunya datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datang dari saya pribadi. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak-mbak dan mas-mas sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah izin saya share screen ya terkait materi yang akan disampaikan pada malam hari ini. Jika kurang jelas mungkin nanti bisa di raise hand ataupun dikirim di kolom chat, khawatir sinyalnya agak trouble di sini. Silahkan nanti disampaikan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah terlihat ya semuanya ya? Alhamdulillah sudah Ustaz. Sudah, alhamdulillah. Terlihat jelas ya, insya Allah, mudah-mudahan. Baik. Bismillah, saat ini kita akan membahas terkait jodoh cerminan diri. Benarkah? Saya ingin juga mengulas, tadi disampaikan oleh, sebenarnya sudah dikenalkan oleh MC kita, Kang Lutfi. Kang Lutfi ini asli Sunda bukan nih, Kang Lutfi? Asli Cianjur ya? Kelihatannya Ustaz ya, dari logatnya Ustaz ya. Iya, saya pun asli Sunda sebenarnya, asli orang Bogor. Cianjur Ustaz. Alhamdulillah, Insya Allah. Siap, Kang Lutfi. Baik, saya saat ini mempunyai satu orang istri, namanya Iva Latifah Mukhtar. Sebelumnya saya punya istri, tapi sudah almarhumah, namanya Ainur Rahmah. Dan ini, kampung ini adalah yang di sekarang ini Mojokerto, ini kampung almarhumah istri saya. Tapi ini sebagai seorang orang tua saya, jadi saya tetap harus, bagaimanapun tetap harus saya kunjungi, silaturahim, dan jaga tali persaudaraannya sampai kapanpun, insya Allah. Saya memiliki 3 orang anak. Yang pertama Muhammad Fakhrul Razi Nugraha, ini sudah wafat anak pertama saya sebelum istri saya wafat yang pertama. Kemudian yang kedua Haura Alia Syakira, yang ketiga Hasnan Waira Uzma. Masih kecil-kecil anak saya. Tadi bisa dilihat saya baru lulus S1 saja 2013 seperti itu. Nah, dipaksa untuk masuk kuliah lagi 2019 oleh almarhumah istri. Nah, seperti itu. Dan jadi anak-anak saya masih kecil-kecil semuanya. Saat ini yang paling besar usia 4 tahun. Seperti itu. Kita akan membahas ke poin-poin pembahasan. Saya sebelumnya aktivitas saya di Dompet Duafa sebagai Mudir Pesantren Mu'alaf Indonesia Dompet Duafa. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian saya sampaikan mungkin ada mu'alaf di daerah wilayah masing-masing. Entah ini saya lihat tadi wilayahnya dari Sabang sampai Merauke, apalagi yang membutuhkan bantuan, membutuhkan respon mu'alaf, maupun advokasi mu'alaf, silahkan dihubungi dan kontak saya. Insya Allah kontak saya 24 jam aktif, tapi sayanya nggak aktif 24 jam. Kalau kontaknya aktif, tapi saya belum tentu aktif. Karena saya juga butuh istirahat. Baik. Insya Allah kita akan membahas beberapa poin pembahasan, karena ini yang menjadi nanti dasar untuk kita pembahasan. Yang pertama adalah, ini yang diminta oleh panitia murni. Yang pertama adalah hikmah cinta Nabi Ibrahim alaihissalam
Yang kedua adalah hikmah kisah cinta Nabi Nuh alaihi salam. Yang ketiga hikmah kisah cinta Fir'aun dan Asia. Kemudian tuntunan memilih pasangan, dan yang terakhir mengetahui karakter calon pasangan. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, biar mudah kalau nggak manggil Bapak, Ibu, Mas dan Mbak, ya, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah kita tentunya sudah mengetahui tentang kisah cinta Nabi Ibrahim alaihissalam. Selain Nabi Ibrahim saat itu menginginkan berapa lamanya untuk mendapatkan anak, Masya Allah, sungguh sangat lama, sehingga istri yang pertama saat itu dalam tanda kutip menyuruhnya untuk memperistri lagi satu orang. Seperti itu. Yang pertama tentunya kita tahu siapa, yang kedua tentunya tahu siapa. Saya insya Allah tidak akan menjelaskan kembali. Tapi yang ingin saya garis bawahi adalah ketika beliau telah memiliki seorang anak, yaitu anaknya adalah Nabi Ismail alaihissalam. Walaupun saya nih kalau misalkan pembahasannya di dunia kristologi, itu di sebelah itu nyebutnya anak pertamanya justru anak tunggalnya Nabi Ishak. Nah, tapi kalau kita sebagai seorang muslim tentunya kita mengetahui, nah anak pertamanya Nabi Ismail alaihissalam. Nah, ini yang ingin saya garis bawahi. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki anak Nabi Ismail alaihissalam, kemudian diuji. Apa ujiannya? Tentunya kita tahu ujiannya adalah untuk menyembelih anaknya itu sendiri. Nah, begitu cintanya Nabi Ibrahim alaihissalam kepada anaknya, tapi beliau tetap mempertanyakan kepada anaknya, meminta pendapat dengan ajaran. Fangdur madza tara, kata Nabi Ibrahim kepada anaknya. Menurut kamu bagaimana ini? Aku harus seperti apa? Nah, tapi karena kekuatan iman, keteguhan imannya Nabi Ismail alaihissalam, kemudian ya silahkan, kalau ini memang perintah Allah, sembelih aku. Seperti itu. Nah, ini adalah bukti cinta Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Nah, berarti artinya adalah seberapapun cintanya Nabi Ibrahim alaihissalam kepada anaknya, ini cintanya kepada Allah melebihi dari segalanya. Itu hikmah pertama. Hikmah yang kedua adalah urgensi keikhlasan dalam hidup. Nah, ikhlas. Bagaimana seorang Nabi Ismail, Nabi Ibrahim itu mengikhlaskan anak satu-satunya saat itu untuk disembelih. Nah, ini sangat tentunya kita sebagai seorang ayah nanti kelak ke depannya, kalau misalkan dalam tanda kutip anak kita jangankan disembelih, anak kita jatuh pun kita sedih. Seperti itu. Ini anak kita sakit pun kita sedihnya luar biasa. Ini disuruh disembelih. Nah, maka dari itu ikhlasnya itu luar biasa. Ikhlasnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitupun ikhlasnya Nabi Ismail alaihissalam kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir ini menandakan berarti bukti keberhasilan pendidikan dalam keluarga. Penanaman akidah, penanaman iman, penanaman keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada keluarganya, ini nomor satu. Didikan Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail alaihissalam. Ini adalah hikmah kisah cinta Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang selanjutnya, hikmah kisah cinta Nabi Nuh alaihissalam. Nah, kita tahu Nabi Nuh itu lebih dari 900 tahun berdakwah, tapi pengikutnya tidak lebih dari 100 orang, bisa dihitung puluhan orang. Tapi bagaimanapun ia berdakwah kepada kaumnya saat itu, dia pun ternyata tidak bisa membawa anaknya, salah satu anaknya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu namanya Kan'an. Kan'an itu bangkang terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Disuruh naik ke bahtera, dia tidak mau. Katanya mau naik ke gunung, mau lari ke gunung, mau berenang ke gunung. Ternyata tidak selamat. Nah, karena bagaimanapun, innaka lan tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sungguhnya kau itu tidak bisa memberikan hidayah kepada siapapun. Hanya Allah yang memiliki hidayah. Maka dari itu hikmahnya adalah yang kedua adalah hidayah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kebenaran mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situ di surat Hud ayat 46, innahu amalun ghairu shalih. Itu enggak benar, itu tidak baik, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Nuh alaihissalam. Jadi yang baik itu tentunya dari persepsi Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu menurut kita baik itu betul atau baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah iman tak dapat diwarisi dan dihadiahkan. Kalau kita dulu dengar nasyidnya siapa itu?
dari Malaysia. Raihan. Nah, iman tak dapat diwarisi. Saya sih suaranya pas-pasan. Mungkin Kang Lutfin yang bagus suaranya ya. Bisa nyanyi nanti ntar di akhir-akhir kajian seperti itu. Nah, iman itu nggak bisa diwarisi. Walaupun Nabi Nuh alaihi salam itu seorang nabi, tapi iman itu tidak bisa diwarisi kepada anaknya Kan'an. Lain halnya kepada 3 anaknya yang lainnya. Tapi tetap hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala dan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa diberikan sesuai kehendak manusia. Kemudian yang terakhir adalah hikmah kisah cinta Fir'aun dan Asiyah. Nah, kemuliaan sifat Asiyah ini menjadi teladan tentunya. Bagaimanapun dia menjadi seorang istri dari penguasa saat itu yang kekuasaannya tiada tara di muka bumi saat itu. Nah, tapi dia bisa menjadi teladan bagi muslimah manapun. Bagi muslimah manapun dia menjadi teladan. Dia bisa membedakan mana sebagai seorang suami. Ketika itu dia bisa membedakan mana dia meneguhkan iman Islamnya. Bahkan ketika Fir'aun ditinggal wafat istrinya, kemudian menyuruh asistennya yaitu Haman untuk mencari istri. Kemudian Haman menceritakan ada seorang wanita yang sangat cantik, yang sangat pintar, bernama Asiyah. Kemudian Asiyah didatangi oleh Haman untuk ditawarkan menjadi istri Fir'aun, tapi dia menolaknya. Kemudian karena kekuasaan Firaun itulah dia kemudian menyiksa kedua orang tuanya sampai kedua orang tuanya itu memang benar-benar tersiksa sehingga Siti Asiyah terluluh hatinya. Boleh kamu mengambil aku menjadi istri Firaun, tapi syaratnya adalah bebaskan orang tuaku. Yang kedua, berikan orang tuaku kebebasan. Yang ketiga adalah berikan orang tuaku rumah yang mewah beserta perlengkapan-perlengkapannya. Itulah yang menjadi permintaan Asiyah untuk menjadi istri Firaun. Kemudian ini menjadi contoh perempuan pejuang. Bagaimanapun kita tahu semasa Firaun itu tahu kalau misalkan Asiyah ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, berkali-kali Siti Asiyah ini disiksa. Tidak hanya sekali. Tapi dia tetap kukuh dengan pendiriannya. Dia tetap kukuh dengan iman Islamnya. Kemudian, sampai kemudian hari, dia ditakdirkan untuk menjadi penyelamat Nabi Musa alaihissalam dan diangkat menjadi bagian dari istana Nabi Musa alaihissalam. Nah, kemudian ini yang hikmah yang terakhir adalah hati seutuhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun Fir'aun tegasnya, kejamnya saat itu, tapi hatinya adalah tetap milik Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa Nabi Musa yang diselamatkan dihanyutkan dari sungai, kemudian ditakdirkan untuk menjadi peruntuhnya kekaisaran, peruntuhnya kerajaan Fir'aun saat itu. Nah, insya Allah kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya. Kita tentunya telah hafal ya akan hadis ini. Tuntunan memilih pasangan itu sederhana sebenarnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tunkahul mar'ah li arba' limaliha lihasabiha lijamaliha lidiniha fadhfar bidzatid din taribat yadak. Nah, insyaallah kita akan bahas. Tuntunan memilih pasangan yang pertama adalah berdasarkan agamanya. Nah, tentunya walaupun tadi kalau kita lihat dari hadis yang kita baca tadi, yang pertama adalah 5 liha. Yang 5 liha itu apa? Yang pertama, hartanya. Yang kedua, lihasabiha, keturunannya. Yang ketiga, lijamaliha, ketampanannya, kecantikannya. Yang terakhir adalah lidiniha, agamanya. Tapi di akhir hadis disebutkan fadfar bidzatid din taribat yadak. Maka pilihlah dari sisi agamanya, maka kamu akan tenang bersamanya. Taribat syadak di sini banyak artinya, tapi saya memakai ya tenang bersamanya. Seperti itu. Nah, tuntunan memilih pasangan yang pertama adalah berdasarkan agamanya. Jadi kalau kita lihat dari hadis yang tadi itu, kita tarik yang pertama adalah berarti berdasarkan agamanya. Tentunya kita bisa lihat di luar sana ini pendidikan saat ini Masya Allah, kita tidak bisa banyak berkata apa-apa. Kita susah sekali mencari yang agamanya itu baik. Susah sekali mencari calon pasangan yang agamanya itu dalam tanda kutip sempurna. Pasti susah sekali.
Yang kedua adalah berdasarkan keturunannya. Nah, keturunan ini juga akan sangat sulit kita mendapatkan. Yang ketiga adalah berdasarkan kecantikan dan ketampanan fisik. Yang keempat berdasarkan kesuburan. Nah, karena dalam suatu riwayat disebutkan tazawwajul wadud wal wadud. Nikahilah orang yang kamu cintain dan wadud dan walud. Walud itu adalah subur. Jadi kita diminta untuk mencari pasangan yang punya genetika kesuburan. Seperti itu. Karena untuk apa? Karena Rasulullah sangat menyukai sekali umat yang begitu banyak. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat misalkan kita lihat ada perempuan atau perempuan melihat laki-laki, ini keturunannya misalkan anak kelima dari 12 bersaudara. Wah, kalau udah soleh atau soleha, nggak usah lama-lama tuh. Langsung datengin orang tuanya. Seperti itu. Langsung datengin tetangganya. Kalau misalkan nggak berani ke orang tuanya, dikit-dikit spill lewat tetangganya. Seperti itu. Jangan langsung ke orangnya duluan. Seperti itu. Nah, yang kelima berdasarkan keilmuan dan kepakarannya. Nah, yang terakhir adalah tidak bercemburu, tidak menjadi pencemburu yang berlebihan. Saya tambahkan nomor 6 ini karena ada suatu riwayat yang disebutkan. Suatu ketika Rasulullah SAW ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa kamu tidak menikahi salah seorang orang Ansor dari kaum Ansor?" Kemudian Rasulullah menjawab, kebanyakan wanita kaum Ansor itu adalah pencemburu yang sangat kuat. Seperti itu. Jadi ternyata pencemburu pun ada tidak baiknya kalau pencemburannya itu membabi buta. Nah, ini bahaya. Kalau misalkan sudah berumah tangga, kalau kita punya pasangan yang pencemburu tapi di luar batas, kita pun tidak tenang hidupnya. Jadi ini saya tambahkan yang nomor 6. Nah, kemudian selanjutnya saya tidak berpanjang kalam, mungkin nanti kita banyak diskusi terkait tema kita pada malam hari ini. Kemudian kita bisa mengetahui karakter calon pasangan ini dari mana? Kalau saya sebutkan. Kalau saya pribadi itu lebih dari keluarganya. Kita lebih datang ke keluarganya. Kita tanya gimana si Anu. Ya, misalkan kalau ke si Anu nggak enak bahasanya. Si Ahwat ini gimana karakternya? Ahwat ini gimana karakternya? Ahwat ini gimana karakternya? Kita lihat dulu sahabatnya. Apakah sahabatnya dalam kondisi yang baik-baik, perkumpulannya perkumpulan yang baik. Nah, bagaimanapun kita tahu kalau misalkan orang yang bermuamalah dengan tukang minyak wangi, pasti dia pun akan kecipratan wanginya. Seperti itu. Maka dari itu kita tahu sahabatnya. Kita bisa tahu dari gurunya. Apalagi saat ini kita bisa tahu dari media sosialnya. Seperti itu. Kita lihat media sosialnya. Apakah dia sering mengumbar yang tidak baik dan lain sebagainya. Sering selfie dan sebagainya. Itu kita bisa lihat. Nah, kemudian kita lihat kenapa pembahasan ini menjadi jodoh itu cerminan diri. Jadi kita melihat dari ayat berikut. Quran surah An-Nur ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat. Wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat. Ulaika mubarra'una mimma yaqulun. Lahum maghfiratun wa rizqun karim. Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji. Dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji pula. Sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik. Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia. Sebenarnya asbabun nuzul dari surah ini adalah, asbabun nuzulnya adalah ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha saat itu difitnah oleh sebagian sahabat karena beliau dituduh berzina. Maka turunlah ayat ini. Karena ternyata beliau tidak berzina. Apa yang dituduhkan itu tidak benar semuanya. Maka asbabun nuzulnya adalah surat ini adalah kisahnya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Tapi mayoritas saat ini membahasakan cerminan diri itu dari ayat ini. Seperti itu. Dari al-khabithat lil-khabithin, orang jelek sama orang jelek, orang baik, orang buruk dan orang buruk, orang baik dengan orang baik. Nah, tapi kita tahu dari sini kita bisa melihat ibrah. Ibrah surah An-Nur ayat 26 ini adalah pastinya bagaimanapun seorang manusia, seorang laki-laki ataupun perempuan, dia akan memantaskan diri dia untuk bertemu pasangannya.
Ketika seseorang ingin memantaskan diri, tentunya yang akan menjadi jodohnya pun akan memantaskan dirinya. Kita sering mendengar pepatah man yazra' yahsud. Siapa yang menanam, maka dia akan memanen. Seperti itu. Kita tanamkan dalam diri kita kebaikan-kebaikan tiap harinya. Kita tanamkan pribadi kita untuk lebih baik dari hari ke harinya, maka kita akan menanam yang lebih baik kelak. Seperti itu. Ini ibrah dari An-Nur ayat 26. Yang kemudian adalah Allah mengetahui yang tidak kita ketahui. Menurut kita baik, tapi menurut Allah belum tentu baik. Seperti tadi, menurut kita buruk, tapi menurut Allah itu yang baik. Sama ketika kita tadi melihat kisahnya Siti Asia dengan Fir'aun, menurut kita buruk. Tapi ternyata hikmah di balik itu, Nabi Musa bisa selamat karena ada Siti Asia. Seperti itu. Kalau misalkan takdirnya adalah Siti Asia tidak bisa masuk, misalkan dibunuh oleh Fir'aun, bisa jadi Nabi Musa tidak akan. Inilah skenario Allah. Allah mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Yang buruk belum tentu buruk bagi Allah. Itu persepsi manusia. Nah, yang terakhir adalah doa untuk dianugerahkan pasangan dan keturunan baik. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ibnu Abbas di sini menjelaskan qurrata a'yun. Qurrata a'yun itu adalah kalau misalkan dari arti katanya itu yang bisa meneduhkan mata kita, ya kan? Kalau dari arti katanya. Tapi Ibnu Abbas menjelaskan arti qurrata a'yun adalah keturunan yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu tidak hanya keturunan, tapi pasangan yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak ini doa nih yang belum nikah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu ada makna qurrata a'yun dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nah, kemudian ini bagi laki-laki maupun perempuan, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fankihuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasad. Jika datang kalian seorang laki yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia. Jika tidak, maka akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar. Ini khusus untuk kedua orang tua. Misalkan sudah ada yang mau melamar anaknya perempuan, tapi ada orang soleh datang. Dan ini solehnya ini sudah mutawatir. Kita sudah tanya ke tetangganya, sudah tanya ke gurunya, sudah tanya ke keluarganya. Ini anak benar-benar soleh. Nggak boleh sekali lagi untuk ditolak. Karena akan menimbulkan fitnah dan kerusakan yang besar. Insya Allah itu dari saya cukup singkat, tapi saya ingin membuka diskusi lebih panjang terkait kajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tapi lumayan juga ini kurang lebih tadi pemaparan soalnya disampaikan ke saya sekitar setengah jam sampai 40 menit. Mudah-mudahan mencukupi. Al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Syukron Ustadz, jazakallahu khairan atas materi yang telah disampaikan tadi, begitu ya. Mulai dari menceritakan hikmah-hikmah kisah cinta dari para anbiya kita terdahulu, begitu ya. Memetik hikmah dari kisah Nabi Nuh, kemudian dari Nabi Ibrahim, dan juga kisahnya Asia dan Fir'aun. Selanjutnya juga mungkin tadi sudah dijelaskan mengenai ayat yang memang menjelaskan kalau ingin dapat jodoh yang baik, itu tuh kita harus berperilaku baik, begitu ya. Kalau ingin punya jodoh yang kaya, kita harus memperkaya diri. Kalau ingin punya jodoh yang berilmu, kita juga harus menjadi orang yang berilmu, begitu ya. Dan jikalau memang pada akhirnya gitu ya, seperti beberapa kisah dari Nabi, ada jodoh kita yang dirasa tidak sama, mungkin ada rencana lain yang menurut kita nggak baik, tapi menurut Allah itu baik, seperti kisahnya Nabi, maksud saya kisahnya Siti Asia dan Fir'aun, seperti itu ya. Baik, untuk selanjutnya setelah pemaparan materi yang disampaikan Ustadz tadi, kita lanjutkan ke sesi tanya jawab gitu ya. Secara waktu yang disediakan itu kurang lebih kita ada waktu 30 menit begitu ya. Bagi teman-teman Bapak Ibu sekalian yang sekiranya ingin bertanya, silahkan mungkin kalau ingin disampaikan langsung raise hand terlebih dahulu.
Dan jikalau memang ingin disampaikan melalui kolom chat, silakan mungkin disampaikan melalui kolom chat. Saya tunggu begitu ya. Baik Ustadz, Alhamdulillah sesi tanya jawab ini kita sudah ada satu penanya Ustadz. Ini langsung ke saya pesannya begitu ya. Secara private, secara private. Baik, mohon izin saya sampaikan ya Ustadz. Siap. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, mau bertanya terkait yang dimaksud sekufu sepadan itu seperti apa? Apakah secara pemahaman Islamnya harus sama-sama baik, secara kesalehannya sama-sama soleh, atau seperti apa maksud sekufu itu Ustadz Syukron sebelumnya? Pertanyaan. Baik. Tafadhol Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait sekufu itu adalah, kalau saya bisa sebutkan, sekufu itu adalah satu frekuensi. Satu frekuensi ini artinya, jadi ketika kita ingin menikah, ketika kita ingin melamar seseorang, kita diperbolehkan. Boleh melihat wajahnya, boleh menanya sifatnya, boleh menanyakan kekurangan kelebihannya, boleh menanyakan visi misi hidupnya. Nah, bahkan kan dalam riwayat disebutkan kita boleh melihat wajahnya langsung jika misalkan memakai niqab atau seperti itu kondisinya. Dan kita boleh menolak saat itu. Nah, ketika kita melihat pasangan kita tidak satu visi misi dengan kita dan kita meyakini visi misi itu baik untuk kita, dan apalagi kita meyakini kalau visi misi itu adalah cerminan kebahagiaan kelak kehidupan kita, itu adalah menjadi sebuah pertimbangan. Jadi sekufu ini adalah visi misi hidup ke depannya setelah kita menikah seperti apa. Tidak harus kita batasi sekufu itu kita manhajnya misalkan kemana tidak seperti itu. Soalnya ada yang beberapa orang yang menerjemahkan sekufu itu manhajnya harus satu sekufu, tidak. Tapi minimal visi misi hidupnya sama dengan kita ke depannya seperti apa. Dan itu diperbolehkan. Sebelum kita nikah, kita diperbolehkan untuk mempertanyakan itu. Ketika kita bertemu dengan keluarganya, kita tanya, visi misi hidupnya apa sih? Misalkan, oh saya mah cukup punya anak 3 lah. Kemudian anaknya kita sekolahin bareng-bareng. Udah itu aja, udah. Misalkan kayak gitu. Waduh, saya sebenarnya pengen lebih. Ya udah saya nggak cocok deh. Saya nggak lanjut deh dengan Anda. Nah, itu bisa. Sebenarnya. Jadi yang sekufu itu adalah satu frekuensi dalam visi misi hidup ke depannya. Ya, kalau misalkan kita nyaman, kira-kira kita akan nyaman. Kalau misalkan nyaman kan nanti ke depannya akan tahu setelah nikah seperti itu. Tentunya namanya pernikahan itu tidak ada bumbu-bumbu itu tidak nyaman. Maka dari itu ada bumbu-bumbunya, tapi gimana bumbunya itu bumbu yang gurih bisa kita nikmati bersama seperti itu. Maka dari itu visi misi hiduplah yang menjadi makna dari sekufu itu. Nah, syukron. Allah alam bisawab. Baik Ustadz, terima kasih atas jawabannya dari penanya pertama ya Ustadz. Kita lanjut ke penanya selanjutnya. Ini sudah ada raisan 2 sahabat kita dari jamaah begitu ya. Sesuai urutan mungkin yang pertama ini saya akan berikan waktu kepada Mas Faruk Asyahid terlebih dahulu. Silakan mungkin Mas Faruk untuk langsung bertanya kepada Ustadz. Nah, jazakumullah khair. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Ana ingin sedikit menanyakan tentang, saya pernah mendengar dari salah satu kajian seorang Ustadz, ketika seorang itu menikahi seorang wanita dan di situ wanitanya mengajukan syarat, apakah itu diperbolehkan? Itu pertanyaan yang pertama. Ibaratnya lamarannya diterima dengan syarat. Kemudian yang kedua, ketika diperbolehkan untuk memberikan syarat nikah, apakah boleh wanita itu memberikan syarat seperti contohnya, saya terima lamaran antum, tapi dengan syarat selama saya masih bisa melaksanakan kewajiban saya sebagai seorang istri, antum tidak boleh menikah lagi atau berpoligami, begitu Ustaz. Nah, syukran atas jawabannya. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Silakan dijawab. Kang Faruk, berarti ini persyaratannya langsung poligami ya dari awal.
Kalau boleh saya simpulkan seperti itu. Baik, Baik, Ustaz. benar ya. Oke, baik. Siap. Bismillah. Ini yang terjadi ya. Ini banyak terjadi juga di kalangan kita. Kalau untungnya di zaman saya nggak ada. Di saya waktu nikah nggak ada. Jadi memang ini kondisi yang tidak bisa kita elakkan ya. Apalagi perempuan kondisinya beda dengan laki-laki. Seperti itu. Saat itu memang persyaratan itu ketika memang tidak melanggar syariat Islam, itu diperbolehkan. Tapi persyaratan semacam ini biasanya muncul dari perempuan yang takut akan kehilangan, rasa kehilangan dan takut akan ketidakmampuan laki-laki untuk bisa berlaku adil. Seperti itu. Bagaimanapun adil itu susah diukurnya seperti apapun. Jadi kalau misalkan memang dari awal, saya mau ngasih contoh ya. Saya ngasih contoh ada beberapa orang di ruang lingkup saya, kondisinya seperti itu. Sebelum nikahnya itu dipersyaratkan untuk tidak menikah, untuk tidak berpoligami kelak. Kemudian dia menyanggupi syarat tersebut, tapi ketika sudah menikah itu akan berubah. Sang istri akan berubah, akan sepenuhnya berubah. Walaupun mohon maaf ibu-ibu yang ada di sini, belum tentu semuanya akan seperti itu. Tapi ini kondisi real di lapangan. Beberapa orang ini terjadi, akhirnya mereka ya silahkan jika mampu. Tentunya mampu ini strateginya juga sangat sulit seperti itu. Tapi ala kulli hal, saya mungkin menyarankan kepada Akhina Farouk, kalau saya menyarankan sampaikan apa adanya. Kalau misalkan antum ataupun siapapun, ini bukan antum, bisa jadi kan orang lain misalkan nitip pesan ke antum. Misalkan ada yang bertanya seperti ini, silahkan sampaikan. Kalau saat ini saya tidak bisa menjanjikan akan hal itu. Tidak bisa menjanjikan akan hal, misalkan saya mau menikah lagi atau segala. Khawatir kalau kita benar-benar, oke, saya siap nggak nikah lagi. Tapi dalam kondisi kemudian mau menikah lagi. Kondisi ini akan sangat berbeda. Jadi lebih baik sampaikan apa adanya. Jika misalkan tidak mampu untuk memenuhinya, lebih baik disampaikan di awal. Jadi keterbukaan itulah yang menjadi kunci dari awal kenyamanan akan berumah tangga ke depannya. Kalaupun tidak sanggup, kalaupun bisa jadi perempuan itu pun menggertak. Perempuan itu menggentak, awal itu menggentak, misalkan dia siap nggak nih kalau misalkan kayak gini. Kalau nggak siap, tapi saya juga udah punya ketertarikan, bisa jadi akan lanjut. Wallahu a'lam bishawab. Nah ini sebenarnya kaitannya, kalau boleh dipersyaratkan boleh atau tidak boleh. Tapi kalau persyaratannya melanggar aturan syariat Islam, itu tidak diperkenankan. Wallahu a'lam bishawab. Syukron. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Semoga bisa menjawab atas pertanyaan dari Mas Faruk begitu ya. Selanjutnya saya berikan waktu ke penanya ketiga, yaitu Mas Anas. Silakan kepada Mas Anas untuk menyampaikan pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Maaf Ustaz, lagi sedikit bintang. Ini Ustaz, maaf sebelumnya saya ingin bertanya terkait tadi kan kita mencari, maksudnya pasangan kan ada beberapa prioritasnya ya. Dari salah satunya tadi tentang kesuburan Ustaz. Misal, ini kan pasti kita harus cek dulu kesehatan kita sendiri Ustaz ya. Misalkan kita sebenarnya takut cek kesehatan sendiri ketika kita melihat hasilnya bahwa kita memang qadarullah kurang subur gitu Ustaz. Ketika memang kita kurang subur, apakah memang sebaiknya kita bagaimana Ustaz gitu mensikapinya ketika kita sudah hasil dari kesehatan itu tidak subur, dan apakah memang kita dianjurkan untuk tidak menikah atau bagaimana Ustaz? Seperti itu. Setelah kita cek kesehatan, kan kadang takut cek kesehatan kan karena itu kan Ustaz. Seperti itu Ustaz. Terima kasih. Nah, baik. Pardon Ustaz. Silakan mungkin untuk. Ya, terima kasih Kang Anas. Baik, kaitannya dengan kesuburan itu memang kita bisa saat ini ya canggih, kita bisa tes kesuburan dan lain sebagainya. Tapi ala kulli hal yang menjadi utamanya adalah kita tetap sampaikan kepada calon pasangan kita ataupun kita sendiri yang misalkan kesuburan itu masih bisa diobati, silakan diobati terlebih dahulu. Tapi kalau kita sudah punya calon pasangan dan kita itu ingin menikah segera, kita sampaikan apa adanya, kita tidak bisa
dalam tanda kutip saya kurang subur, nggak tahu loh, rezekinya dari Allah nggak mungkin tidak subur. Anak itu rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingin sampaikan seperti ini. Saya punya kisah seorang sahabat saya sendiri. Dua-duanya diprediksi tidak subur oleh dokter. Kurang lebih 10 tahun tidak punya anak, sudah menikah sejak tahun 2009. Nah, ternyata pas dicek kesuburan memang dua-duanya tidak subur, baik itu perempuan maupun laki-lakinya. Dan ini ketahuan tidak suburnya setelah mereka sudah menikah. Seperti itu. Jadi menikah mereka menunda karena saat itu masih kuliah, tapi ternyata Allah kasih hadiah ketika mereka setelah mengecek kesuburannya tidak subur, kemudian mereka mengikhtiarkan beberapa hal yang diijazahkan oleh kiai. Kemudian tidak lama setelah itu Allah kasih rezeki berupa anak. Seperti itu. Jadi kalau faktor kesuburan, kalau misalkan kita ingin melamar seseorang, berkhidmat seseorang, sebaiknya disampaikan juga. Tapi ini jangan jadi sebuah ketakutan. Mentang-mentang kita nggak subur, kita nggak mau nikah. Jangan seperti itu. Seperti itu. Kecuali ada nikah yang diharamkan. Nikah yang diharamkan adalah punya penyakit yang menular dan membahayakan diri. Itu ketika kita nikah diharamkan. Karena nikah pun bisa menjadi wajib, bisa menjadi mubah, bisa menjadi sunnah, bisa menjadi haram. Nah, kapan kejadian itu akan menjadi haram? Haram itu ketika kita punya penyakit menular, dalam tanda kutip misalkan AIDS, kemudian kita menikah kepada orang yang tidak terdampak AIDS. Nah, tentunya itu menjadi memberikan efek negatif kepada pasangan kita. Walaupun sebenarnya pasangan kita tidak mengapa. Ya udah nggak apa-apa biar sama-sama AIDS, nggak bisa. Seperti itu. Itu tidak diperkenankan dalam Islam. Kurang lebih seperti itu, Kang Anas. Syukran. Wallahu a'lam bishawab. Siap. Mungkin seperti itu Mas Anas atas jawaban dari pertanyaannya. Baik, saya mohon izin untuk tidak menyalakan kamera karena sedang ada kendala teknis. Selanjutnya kita lanjutkan Ustadz ke penanya ketiga. Ini saya disampaikan secara private juga, tidak disampaikan subjeknya, tapi penanya ini seorang akhwat. Afwan, Ustadz mau bertanya, bagaimana kita tahu kalau dia adalah orang yang baik agamanya, Ustadz? Ini ditujukan ke Ikhwan mungkin untuk calonnya. Seperti itu, Ustadz. Syukran. Baik. Tadi ada di slide saya nomor berapa? Nomor 9. Jadi izin Mbak saya menjawab. Bismillah. Bagaimana kita ketahui orang itu soleh agamanya, mantap secara agama, kemudian pengetahuan agama juga sangat baik. Pertama kita harus tahu dulu dalam ruang lingkup apa dia beraktivitas saat itu. Kita harus tahu sahabatnya, kita harus tahu gurunya, kita bisa tracking media sosialnya, kita bisa tahu keluarganya. Seperti itu. Itu yang paling sederhana, cara yang paling sederhana untuk kita mengetahui. Kemudian, cara yang kedua adalah dia diminta untuk datang ke keluarganya Mbak langsung. Dan di situ Mbak mempertanyakan apa yang ingin Mbak tanyakan kepada si ikhwan tersebut. Itu lebih baik kalau misalkan kita langsung bertemu. Jangan sampai kita justifikasi dia soleh, dia baik. Karena apa? Ini cerita temannya seperti itu. Tapi pas dia datang, kita tanya, kita bahkan kalau saya pribadi seperti ini. Saya minta kepada orang tua yang ingin menikahkan putrinya, itu anak dites dulu. Seperti itu. Kenapa dites? Biar tahu kapasitasnya sejauh apa. Seperti itu. Walaupun sebenarnya pemahaman agama tidak berbanding lurus dengan sikapnya dia, akhlaknya dia. Tapi setidaknya kita tahu dari situ kepiawaian dia dalam menjawab permasalahan agama, kemudian hal-hal yang berbau rumah tangga dan lain sebagainya, itu ditanyakan sebelum menikah. Bukan menyusahkan untuk si ikhwan, tapi ini untuk menjadi langkah preventif seorang wanita, seorang akhwat untuk memilih pasangan yang lebih baik. Seperti itu. Maka kalau sudah kenal sahabatnya, gurunya, kita bisa tracking sosial medianya, itu akan lebih baik. Saya pernah tanya juga kepada salah seorang asatidz yang waktu itu ingin mempersunting salah seorang akhwat. Saya sampaikan, kamu udah mantep. Kalau udah mantep, dari mana kamu tahu kalau dia mantep untuk kamu? Seperti itu. Dari cerita. Seperti itu. Cerita siapa? Langsung saya tanya, dari keluarganya kah? Dari temannya kah? Dari gurunya? Kalau bisa,
cari cerita, cari kisah, cari profil sebanyak-banyaknya dari manapun itu. Bahkan saya pribadi saya sampaikan sebelum menikah. Saya sampaikan kepada saat itu calon istri saya sampaikan, kalau pengen tahu ini saya sudah khitbah, pengen tahu baik buruknya saya, tanya ke orang-orang terdekat saya. Saya sampaikan kalau misalkan saya sampaikan ke kawan terdekat saya, kalau misalkan jelek sampaikan jelek, kalau baik sampaikan baik. Seperti itu. Nah, inilah fungsi sahabat-sahabat terdekat kita. Seperti itu, Mbak. Allahu a'lam bishawab. Terima kasih. Baik, syukran Ustadz atas jawabannya. Berarti untuk mengetahui akhlak baiknya bisa melalui keluarga, sahabat, guru, begitu ya. Jadi Baik. kita mungkin disarankan untuk pandai-pandailah dalam bergaul gitu supaya tahu akhlak yang benar-benar cerita yang sebenarnya begitu ya, tidak dibuat-buat. Baik, semoga bisa menjawab tadi dari pertanyaan. Untuk selanjutnya kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Tapi sebelum saya sampaikan pertanyaannya, sesi tanya jawab ini ada batasannya begitu ya, sampai 21.15. Mungkin nanti bagi para penanya silahkan mungkin kalau ada pertanyaan yang belum terjawab kita lanjut mungkin secara WA saja nanti ya, supaya waktunya tidak selesai terlalu malam gitu. Lanjut Ustadz ke penanya kedua, ini dari seorang ikhwan Ustadz. Bukan Ustadz, dari seorang akhwat sebetulnya, tapi yang nanya ikhwan. Nitip mungkin Ustadz. Ustadz ingin bertanya, bagaimana jika ada dua ikhwan yang datang ke kita dan kita tahu agama dan akhlaknya sama-sama baik Ustadz. Ada dua ikhwan Ustadz melamar satu akhwat. Dua-duanya agamanya baik. Cumanya yang bedanya itu dari wajah Ustadz, yang satu tampan, yang satu mungkin kurang tampan lah begitu Ustadz. Si akhwat ini bermaksud memilih yang tampan Ustadz. Nah, dia itu kan pasti ada cerita pengen menolak lamaran ke ikhwan yang nggak tampan itu. Kalau saya sampaikan bahwa kamu kurang tampan itu dibenarkan nggak tidak Ustadz kalau saya nolaknya gitu? Padahal Ustadz. Baik, terima kasih. Unik nih pertanyaannya. Tapi kalau misalkan jadi beliau juga berat juga nih mau menyampaikan. Sebenarnya kalau kita menyampaikan kamu kurang tampan dibandingkan yang satunya juga sebenarnya sah-sah saja. Tapi secara etika ini tidak baik seperti itu. Kalau sah-sah seperti itu kalau misalnya. Tapi secara etika lagi-lagi tidak baik. Bagaimanapun kita punya husnul khuluq. Kita harus memiliki akhlak yang baik. Jadi sampaikan saja. Sampaikan, ini tergantung ya. Kalau saya pribadi bagaimanapun sebelum memilih pasangan baiknya istikharah terlebih dahulu. Mana yang lebih mantap? Seperti mana yang lebih mantap? Pasti itu terjawab dari manapun. Sama ketika saya ingin berkisah terkait ada beberapa, ini saya berkaca kepada sahabat-sahabat ya, beberapa sahabat saya. Gitu. Ada dua orang yang datang, bahkan enggak dua, tiga orang yang datang. Ini salah akhwatnya ini cukup terkenal di Indonesia. Tapi saya tidak nyebut orang namanya seperti itu, tapi cukup terkenal saat ini juga dia mau meluncurkan film barunya, film hijrah terkait hijrah seperti itu. Nah, dia didatangi oleh 3 orang ikhwan. Semuanya ganteng, soleh. Nah, gimana nggak bingung tuh? Gimana orangnya ganteng, soleh tiga-tiganya seperti itu. Nah, kemudian dia menyampaikan kepada orang tuanya yang cerita ke saya seperti itu. Orang tuanya, karena saya pernah berkunjung, orang tuanya yang cerita saya. Mana yang lebih mantap? Seperti itu. Mana yang lebih nyaman di hati ketika menyebut namanya? Seperti itu. Jadi istikharah itu jawabannya itu macam-macam. Ya. Ada macam-macam, misalkan kita melihat jawabannya tiba-tiba kok jadi nggak kepikiran dia ya. Padahal tadinya pengen banget sama dia seperti itu. Tiba-tiba kok hati kok nggak nyaman sama dia. Nah, akhwat ini yang tadi dilamar oleh 3 orang ini, yang didatangi oleh 3 orang ini adalah dia mantap ke 1 orang. Dan 1 orang ini ternyata bukan dalam tanda dia duda, sudah punya anak. 1 orang ini duda, sudah punya anak. Tapi dia mantap untuk bisa nikah dengan dia. Dan dia sampaikan, hasil istikharah saya, jawabannya kok saya lebih mantap dengan kamu. Dan dia sampaikan ke yang 2 orang yang lainnya, saya alhamdulillah sudah memantapkan hati ke salah 1 orang, tapi mohon maaf bukan kamu.
Jawaban seperti itu aja mungkin yang bisa menenteramkan hatinya. Mudah-mudahan kamu dapat yang lebih baik dari saya, misalnya. Mudah-mudahan Allah takdirkan kamu orang mendapatkan istri yang solihah, nyaman di mata, di pandangan, dan bisa menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Syukran. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustadz sudah ketemu ya jawaban yang enak lah gitu ya. Tidak membingungkan akhwat yang tadi begitu ya. Mungkin seperti itu jawabannya atas pertanyaan tadi begitu ya. Baik. Selanjutnya kita ke penanya dari seorang akhwat juga Ustadz ini. Siap. Di private juga mungkin dirahasiakan. Assalamualaikum Ustadz. Saya ingin bertanya mengenai jika ada orang soleh yang datang, kan kita tidak boleh menolak kalau soleh sama Ustadz. Tapi bagaimana apabila hati tidak yakin dengan dia walaupun orang-orang memandangnya orang soleh. Orang tua tidak menolak Ustadz, tapi saya sendiri tidak serak walaupun sudah istikharah berkali-kali. Jadi apakah boleh menolak yang demikian? Terima kasih. Fadil, Ustadz. Baik. Baik. Saya sampaikan seperti ini. Memang ini terkait serak atau tidak itu tidak bisa kita ungkapkan langsung ya kondisinya. Cuman saran saya, kalau misal apa yang membuat tidak serak itulah yang menjadi pertanyaan yang harus dijawab oleh Mbak. Seperti itu. Kira-kira apa nih? Udah soleh menurut orang tua, udah soleh menurut keluarga, udah soleh menurut dia sendiri juga menurut soleh. Nah, yang membuat dia tidak yakin itu apa? Harus itu dulu kuncinya yang ditarik jawabannya. Sebenarnya. Apakah dari ketampanannya, apakah dari hartanya yang kurang, apakah dari misalkan keturunan yang kurang baik, itu yang harus dicari dulu. Jadi Mbak harus cari dulu inti masalah dari diri Mbak itu apa. Kenapa Mbak itu nggak serak sama dia? Seperti itu. Padahal keluarga udah serak. Kalau itu udah ketemu jawabannya, insya Allah nanti akan lebih mudah memahaminya. Oh ternyata ini bisa jadi gara-gara saya ini. Saya nggak serak nih karena saya pandangannya saya sukanya sama yang ono tapi yang datang kenapa yang itu. Nah, kan itu bisa jadi hal itu terjadi. Maka dari itu harus disampaikan dalam diri Mbak, harus berkaca kepada diri Mbak sendiri, kira-kira apa yang nggak bikin serak. Karena banyak sekali orang, dia orang soleh datang tapi dia nggak mau nerima, keluarganya udah oke seperti itu. Tapi dia nggak nerima karena dia sukanya sama yang sebelahnya bukan yang itu. Kenapa dia yang datang katanya, bukan yang dia. Nah, ini sebenarnya intermezzo ya. Tapi ini fakta yang terjadi di lapangan seperti itu. Jadi Mbak harus tanyakan dulu dalam diri Mbak, kira-kira apa yang membuat Mbak nggak serak sama beliau. Sebenarnya kalau misalkan benar-benar nggak seraknya karena ini kayaknya emang tipu-tipu nih misalkan seperti itu. Ini cowok nih tipu-tipu nih solehnya seperti itu. Ya udah, sampaikan. Oh saya belum mantap, boleh nggak? Boleh. Seperti saya belum mantap, saya kayaknya belum siap deh sekarang. Boleh, tapi tolong jangan terus-menerus kondisi seperti ini. Ini bisa jadi ada hal yang di luar kuasa kita sebagai seorang manusia. Karena bagaimanapun ada jin yang menyukai perempuan. Bisa jadi kita harus diruqyah itu. Gitu. Ada jin yang menyukai perempuan. Ini saya nggak satu dua orang menjumpai orang yang sudah mau dikhitbah, sudah mau nikah bahkan sudah dikhitbah. Itu tidak jadi nikahnya karena hal-hal sepele. Pas diruqyah ternyata ada jin yang suka dengan dia. Nah, ini di luar kuasa, di luar kita sebagai seorang manusia. Saya kan datang ke kiai, datang ke ustadz yang bisa meruqyah dirinya dan lain sebagainya, ataupun ikut ruqyah massal dan sebagainya. Seperti itu. Itu Mbak. Jadi mohon maaf, jadi melenceng-lenceng ke ruqyah ini, tapi tanyakan pada diri sendiri, apakah yang menjadi tadi kurang seraknya karena apa? Itu yang menjadi landasan nanti Mbak bisa berstatement, bisa menjadi jawaban, oh karena kurang serak karena ini. Pantesan saya kurang serak kayak gitu. Karena dianya kurang terbuka akan hal ini. Nah, itu juga menjadi pertimbangan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan menjawab. Mohon maaf ya, Mbak. Baik, alhamdulillah Ustadz, terima kasih atas jawabannya begitu ya. Difikskan dulu, dicari tahu dulu gitu ya. Nggak seraknya itu apa, faktor apa gitu ya. Apakah soleh settingan atau bagaimana begitu ya. Nah, ini Ustadz, alhamdulillah Ustadz, penanya kita tuh cukup banyak, mungkin kedepannya mungkin jawabannya bisa lebih dipadatkan ya Ustadz. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya ini, dirahasiakan juga Ustadz namanya. Seorang akhwat Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, maksudnya mungkin saya gitu ya. Saya izin tanya bagaimana menurut Ustadz
jika kita sudah dituntut untuk segera menikah oleh orang tua karena faktor umur, sehingga orang tua sudah mulai khawatir. Tetapi di sisi lain, beberapa yang datang dilihat dari agamanya belum meyakinkan untuk dijadikan sebagai seorang imam. Mana yang lebih baik, tetap menunggu yang soleh atau menerima datang walaupun laki-laki yang belum taat, Ustaz? Fadl, Ustaz. Jawaban utamanya adalah izin menjawab, banyaklah main, Mbak. Gitu. Banyak silaturahim. Bisa aja kita perempuan itu, ini sebenarnya budaya di Indonesia. Budaya di Indonesia itu adalah nunggu dipinang, nunggu di khitbah. Tapi sejatinya seorang perempuan pun bisa mengajukan diri untuk bisa dikhitbah orang-orang soleh. Bisa jadi mainnya Mbak kurang jauh ini, mohon maaf banget saya sekali lagi. Nah, jadi datanglah misalkan ke pesantren-pesantren, datanglah misalkan ke rumah tahfiz. Di situ banyak tuh guru-guru, asatid yang soleh-soleh, baik, ikhlas dan lain sebagainya, datang seperti itu. Tawarkan misalkan, Ustadz saya mau nikah nih, ada nggak nih Ustadz yang baik nih, soleh yang belum nikah, ganteng lagi nih buat saya. Nggak apa-apa ditawarkan seperti itu. Karena bagaimanapun Siti Khadijah aja menawarkan dirinya seperti kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara pembantunya saat itu. Nah, ini memang latar belakang budaya di Indonesia yang seolah-olah itu perempuan itu nggak bisa melamar, nggak bisa mengkhitbah. Padahal diperbolehkan seperti itu. Jadi saran saya Mbak, mohon maaf sekali lagi, silahkan mungkin datang ke orang-orang soleh, misalnya para kiai, para asatid, untuk bisa dalam tanda kutip, Ustadz tolong pelarikan saya dong, seperti itu. Saya ini udah siap nikah nih. Kalaupun yang tadi ditawarkan itu belum soleh, saran saya digeser dulu Mbak. Karena perjalanan hidup panjang ke depannya. Seperti itu. Ini bukan kaitannya untuk sehari 2 hari, tapi sepanjang hayatnya Mbak. Terima kasih. Allah a'lam bishawab. Ya, baik. Syukur Ustaz atas jawabannya seperti itu ya. Kalau dirasa cara menunggu gitu ya, nggak benar-benar nih ceritanya nih, mungkin kita ada kalanya pakai caranya Siti Khadijah gitu ya, langsung mengunjungi yang soleh yang kita maksud, yang kita mau begitu mungkin ya, Mbak yang tadi bertanya. Syukur Ustaz atas jawabannya. Kita lanjut ke penanya selanjutnya, Ustaz. Ini disebutnya ingin hamba Allah, Ustaz. Ada hamba Allah. Masya Allah. Izin bertanya, Ustaz, seorang perempuan seburuk-buruknya dia pasti tetap mengharapkan pasangan yang baik, yang bisa menuntun dia ke jalan yang lebih baik. Jika seorang perempuan itu dalam masa penantiannya sedang berusaha memperbaiki diri dan juga mematok standar kesalehan calonnya, sejauh mana dia bisa menjadikan standar itu sebagai indikator menerima atau tidak. Sebentar Ustaz, saya juga bacanya agak sulit. Indikator apa Ustaz? Sejauh mana dia bisa menjadikan standar itu sebagai indikator menerima atau tidak calonnya, ataukah harus menurunkan standar itu sebab dia sendiri belum sebaik standar yang dia tetapkan. Jadi mungkin Ustaz, standarnya itu harus diturunkan atau dinaikkan gitu Ustaz. Seperti itu. Baik. Syukran Ustaz. Baik, terima kasih. Ini Mbaknya nih guru nih kayaknya nih. Masya Allah, ini pakai indikator, Masya Allah. Terima kasih Mbak pertanyaannya. Bagaimanapun ketika kita berusaha memperbaiki diri kita, Allah akan siapkan kita yang lebih baik. Seperti itu. Ketika kita berjalan melangkah 1 langkah, maka Allah akan berjalan 1000 langkah mendekati kita. Maka dari itu alangkah lebih baik, ini udah sangat baik bagi Mbak sendiri. Bagaimanapun ketika Mbak itu berusaha lebih baik, insya Allah menyiapkan pasangan yang jauh lebih baik. Nah, ketika pasangan itu dirasa sudah oke menurut Mbak, sudah nyaman menurut Mbak, adukan kepada Allah Subhanahu wa taala di salat malam Mbak. Silakan. Kalau misalkan menurut jawaban dari salat malam Mbak, Masya Allah ini kayaknya udah paling mantep nih. Saya nggak mau standar ketinggian deh, ini kayaknya udah mantep seperti itu. Karena bagaimanapun mau sampai kapan kita nunggu seperti itu. Kalau misalkan karena bagaimanapun manusia ini pasti terus ingin berusaha lebih baik. Tapi untuk menjadi sempurna itu akan sangat sulit. Nah, seperti itu. Akan sangat sulit untuk kita menjadi sebuah sempurna dan nggak akan mungkin kita menjadi seorang sempurna. Seperti itu.
Maka dari itu ini udah sebuah sangat kemajuan bagi Mbah berusaha untuk menjadi lebih baik. Maka dari itu ketika sudah ada yang datang dan itu standarnya menurut Mbak kurang karena Mbak mematok standar indikator yang tinggi, nah silahkan tentukan, silahkan adukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala apakah ini yang terbaik. Insya Allah kalau udah terbaik jawabannya akan menenteramkan hati Mbak. Sesederhana itu. Jawaban dari Allah Subhanahu Wa Taala ketika nama dia disebut udah nentramin hati kita, itu jawaban dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Allah a'lam bishawab. Terima kasih Mbak. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Dilanjut ke penanya selanjutnya. Titip question. Tulisnya seperti itu Ustaz. Bagaimana cara menyikapi bila calon kita sangat baik dalam hal agama sehingga membuat kita merasa belum pantas? Apakah lebih baik kita mencari calon yang lain? Ustaz bisa fokus Ustaz. Mungkin ini agak minder calonnya Ustaz. Bagaimana? Oh ya. Insya Allah. Ini sebenarnya persepsi yang kurang tepat ya Mbak. Kalau saran saya, Ikhwan Ustaz, ini Ikhwan. Oh, ini Ikhwan. Oh, Ya, jadi Ikhwan. Berarti yang solehah itu perempuannya? ya Ustaz, berarti lebih solehah lah ceritanya Ustaz. Oh iya, tadi kenapa soleh ya? Oh, hanya kurang ya Ustaz. Iya, kayaknya saya juga soleh. Baik. Sebenarnya ini jawaban klasik ya. Jawaban klasik. Aduh, dia udah soleh banget, saya mah masih gini-gini aja lah, nggak pantas, itu cari aja yang lain. Itu bisa jadi penolakan ya, seperti itu. Jadi saya saya menyampaikan dan memberi saran. Kita tidak mungkin dapat apa ya? Kalau misalkan udah datang orang yang soleh, udah datang orang yang solihah, dan kita itu merasa minder, itu justru berkaca pada diri kita sendiri. Kenapa kita minder? Justru seharusnya namanya pasangan, nanti akan saya tutup di akhir sesi ini. Ini adalah saling melengkapi. Ketika orang itu lebih solihah dari kita sebagai seorang imam ini dalam tanda kutip kita merasa kurang soleh, justru itu akan melengkapi diri kita sendiri. Seperti itu. Justru itu bisa, bukan berarti kita dituntun oleh istri, bukan. Tapi memang kita itu dilengkapi oleh seorang istri. Maka dari itu, memilih istri pun kita harus orang yang pandai, harus orang yang pintar. Karena bagaimanapun al-madrasatul ula hiyal Ibu itu adalah madrasah pertama untuk anak-anak kita. Jadi harus nyari perempuan yang baik. Baik secara agamanya, baik secara pendidikannya. Dan itu dia solihah. Udah kurang apa lagi. Nah sekarang tinggal berkaca. Dirinya Mas ini udah cocok belum nih jadi imam terbaik buat diri dia? Udah berusaha memantaskan diri belum untuk menjadi yang lebih solih? Sama seperti Mbak yang sebelumnya. Dia sudah berusaha memantaskan diri. Nah, Mas pun harus bisa memantaskan diri, bukan malah minder. Seperti itu kondisinya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Syukran Kang Lutfi. Baik Ustaz. Mungkin bahasanya mah kalau ketemu akhwat seperti itu gitu ya, memotivasi diri gitu ya, memotivasi Iya, diri. benar. Ini wujud Allah gitu ya. Ini wujud Allah ngasih kayak gini tuh berarti saya harus lebih soleh lagi gitu ya, bukan malah ngedon mungkin Ustaz gitu ya. Siap. Baik Ustaz, kita lanjut ke untuk sesi pertanyaan mungkin sudah selesai gitu ya ininya menyampaikannya. Insya Allah Ustaz ini ada 3 pertanyaan lagi, mohon kiranya mungkin Ustaz ya kerelaannya untuk dijawab. Ada 3 lagi Ustaz. Yang pertama ini ada dari Mbak Syahidah. Assalamualaikum. Afwan Ustaz, Ana mau tanya bagaimana cara menghilangkan keraguan dalam diri ketika menetapkan pasangan. Menghilangkan ragunya bagaimana Ustaz? Fadhal Ustaz. Baik. Menghilangkan keraguan itu sederhana kita. Banyak-banyak berzikir kepada Allah. Allah bidzikrillah tatmainnul qulub. Banyak zikir kepada Allah dengan sholat, dengan baca Quran, dengan tilawah Al-Quran, dengan puasa. Banyak mengingat Allah itu akan menenteramkan diri kita. Maka dari itu, ragu itu sumbernya dari siapa? Ragu itu sumbernya dari setan. Kalau misalkan kita ragu, berarti kita harus backingin, kita patahkan lewat apa? Lewat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus dekatkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu ketika kita ragu, kita langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Seperti itu. Siap. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya begitu ya. Selanjutnya ini ada pertanyaan kedua terakhir maksudnya. Anonim Ustaz, ini dirahasiakan. Izin bertanya Ustaz, bagaimana prioritas kita memandang agama atau akhlak calon pasangan?
jika dari segi agama hubungan beliau dengan Allah itu baik Ustadz, cumanya kurang nyaman secara akhlak karena terlalu ramah dengan lawan jenis. Apakah menurut Ustadz karakter seseorang bisa diubah oleh pasangan setelah menikah, Ustadz? Begitu. Baik. Baik. Bismillah, izin menjawab. Agama dan akhlak itu satu korelasi yang nggak bisa dipisahkan. Jadi ketika seorang itu agamanya baik, pastinya pun akhlaknya pun baik. Seperti itu. Jadi bagaimanapun ketika seseorang itu tadi agamanya sudah baik dan dia mungkin bukan ramah ya, dia ramah ke semua akhwat misalnya tadi disebutkan. Bisa jadi ke ikhwan pun semuanya ramah. Seperti itu. Karena beberapa orang memang dia ramah ke semuanya. Jadi ketika orang suka kepada diri dia, jadi seolah-olah kok dia juga baik sih sama si ahwat itu, ahwat A, B, C. Nah, bisa jadi pandangan kitanya kurang tepat terhadap dia. Seperti itu. Karena bagaimanapun seorang yang agamanya baik, akhlaknya baik, dia tidak memandang siapapun itu. Tidak memandang mau orangnya jelek, mau orangnya cakep, mau orangnya tua, mau orangnya muda, semuanya dibaiki oleh dia. Seperti itu. Bisa jadi kitanya kurang bisa memandang. Oh ini baik banget sih sama ahwat ini. Padahal semua ahwat baik, ke semua ikhwan pun baik, dan ke semua orang pun baik. Seperti itu. Karena memang benar-benar baik. Seperti itu. Nah, itu yang mungkin nanti perlu digarisbawahi. Dan itu bisa berubah nggak ketika dia sudah menikah? Bisa. Karena justru ketika dia baik kepada semua orang, dia bisa membatasi diri kelak ketika sudah menikah. Dia akan benar-benar baik kepada istrinya. Dan dia membatasi kepada yang lain. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin seperti itu jawabannya. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Lanjut Ustadz ke pertanyaan terakhir untuk sesi tanya jawab kita malam hari ini Ustadz. Mas Lutfi, maksudnya pertanyaannya adalah Ustadz, apakah benar jatuh cinta itu bisa timbul setelah akad nikah Ustadz? Nah, bagaimana Ustadz? Baik. Terima kasih. Kalau saya nggak ngalamin itu ya, kalau saya ngalaminnya sebelum nikah, jadinya saya akan menjawab seperti ini. Ini banyak terjadi di beberapa orang yang dipertemukan tanpa bertemu ataupun dinikahkan oleh kedua orang tuanya, dijodohkan dan lain sebagainya. Tapi dia karena nurut dengan orang tuanya, ingin berbakti kepada orang tuanya, maka dia ikuti arahan dari orang tuanya. Dan itu sangat mungkin terjadi, jatuh cinta itu datang ketika sudah menikah. Sangat mungkin terjadi. Apalagi kita menikahnya bukan berlandaskan akan hawa nafsu kita, tapi berlandaskan karena ketaatan kita kepada keluarga kita, orang tua kita. Seperti itu sangat mungkin terjadi. Karena tidak sedikit orang yang bisa berbahagia dan jatuh cinta kepada pasangannya setelah menikah. Tidak sedikit. Karena dia niatnya benar. Niatnya dia mengikuti arahan dari orang tuanya. Orang tuanya orang tua yang sholih. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, berarti ada kemungkinan gitu ya, cinta itu Sangat. timbul setelah menikah gitu ya. Baik, alhamdulillah sudah sama-sama kita lewati ya Ustadz sesi materi tadi penyampaian oleh Ustadz, dilanjut ke sesi diskusi. Terima kasih juga kepada para partisipan yang sudah bertanya sangat aktif pada malam hari ini. Semoga di kajian kami selanjutnya dipertahankan keaktifannya seperti ini ya, supaya kajian kita lebih ramai dan lebih hidup diskusinya begitu ya. Saya ucapkan kembali terima kasih atas kesediaannya Ustadz. Semoga ilmu yang Ustadz sampaikan kepada kami, share-share-nya bisa menjadi wasilah amal jariah bagi Ustadz gitu ya. Dan ilmu dari Ustadz bisa sama-sama kita praktikkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Dan untuk selanjutnya Ustadz, kita akan memasuki sesi. Setelah sesi diskusi, kita akan memasuki sesi apa ini? Selanjutnya mungkin boleh ditampilkan sesi doa ya. Iya. Insya Allah nanti akan dilanjutkan kepada sesi doa. Bagi para penanya yang sekiranya pertanyaannya belum terjawab oleh Ustadz, insya Allah nanti kita akan sampaikan pertanyaannya dan kita jawab melalui admin begitu ya. Baik, kita lanjutkan ke agenda selanjutnya, yaitu penyampaian doa oleh
Mungkin Ustadz Afwan bisa di stop screen terlebih dahulu. Ustadz, kalau meminta kesediaannya untuk memandu doa, berkenan Ustadz? Baik, boleh. Siap. Fadol Ustadz. Baik. Baik, kita sama-sama setelah kajian kita pada malam hari ini, kita sama-sama berdoa, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala anhu sahabat Rasulullah ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut an-najata minan nar wa ghafril hisab. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ala ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadil hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Min fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz atas kesediaannya memandu doa. Semoga apa yang kita panjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan bagi yang belum berjodoh untuk segera dipertemukan dengan jodohnya, dan bagi yang sudah berkeluarga semoga dengan pertemuannya pada malam hari ini bisa kiat-kiatnya menciptakan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Baik, saya pun mewakili panitia mengucapkan terima kasih kembali kepada Ustadz yang sudah meluangkan waktunya berbagi ilmu kita pada malam hari ini. Semoga kita doakan Ustadz senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan ilmu dan umurnya begitu Ustadz. Selanjutnya kita memasuki ke sesi ini. Teman-teman, sebagai wujud feedback dari Cof Institute kepada teman-teman di sini begitu ya, kami meminta saran gitu ya, setelah kajian ini diadakan kita minta topik. Nah, bahasanya kita minta topik nih kepada jemaah-jemaah yang ada pada hari ini, pada malam hari ini hadir. Kira-kira habis kajian mengenai cerminan pasangan apa jodoh itu cerminan diri ini, mau dilanjut ke kajian apa lagi nih gitu kan. Silakan untuk usulannya bisa disampaikan melalui link Bitly yang sudah kami tampilkan di layar. Jangan lupa ya diisi linknya ya supaya kami bisa mendapatkan pencerahan, dapat topik yang benar-benar dibutuhkan oleh Bapak Ibu sekalian, sehingga kita silaturahminya lanjut gitu ya, bukan hanya pada saat pertemuan malam ini aja, bisa lanjut ke pengajian sekolah pranikah di kesempatan yang akan datang seperti itu. Mungkin untuk linknya bisa di-share juga ke kolom chat supaya mudah diklik gitu ya. Silakan mungkin kepada rekan-rekan untuk diklik di situ link Bitly-nya. Dan selain meminta masukan terkait topik gitu ya, kita juga membuka open donasi begitu ya bagi Bapak Ibu yang sekiranya mendapatkan manfaat dari acara ini dan diberikan rezeki berlebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon kiranya mungkin untuk sama-sama gitu ya memberikan kebaikan dengan bersedekah melalui Cof Institute. Nanti insya Allah akan di follow up oleh admin. Di situ tertuliskan beberapa pilihan nominal donasi sesuai dengan keinginan dari Bapak Ibu sekalian. Insya Allah segala bentuk sedekah yang diberikan akan menjadi manfaat bagi kami sebagai pengelola dari Cof Institute. Ya mungkin itu sekedar pengumuman. Saya berikan waktu kurang lebih 3 menit ya sampai 21.30 untuk mengisi linknya. Silahkan untuk diisi. Kang Lutfi izin live duluan ya. Siap Ustadz, syukran Ustadz. Syukran. Mohon maaf kekurangannya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada waktu sekitar 2 menit untuk mengisi link, silahkan disampaikan.
masukannya ya. Ya baik, jika dirasa sudah, mungkin marilah sama-sama kita akhiri begitu ya kajian kita pada malam hari ini dengan sama-sama mengucapkan kalimat hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas partisipasinya pada kajian malam hari ini. Saya Lutfi Nur Hikmat mewakili panitia mengucapkan permohonan maaf apabila dalam kajian malam hari ini ada beberapa kekurangan. Semoga kita bisa berjumpa pada kajian selanjutnya. Sampai jumpa. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol bagi yang ingin melanjutkan aktivitas istirahatnya. Selamat beristirahat.